الحمد لله رب العالمين. Oh, kalau ustadz itu, kiai itu, kalau pengajian, oh ribuan. Oh, ustadz itu cuma 12, cuman 3 orang. Ukuran kebenaran tidak bisa diukur dari jumlah mustami atau hadirin atau jamaah pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhana suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Hadirin hadirat jamaah musalla Al-Hikmah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini. Mudah-mudahan terlimpahkan keberkahan atas upaya amal soleh kajian taklim kita kali ini, baik yang secara langsung offline atau yang menyaksikan di lain waktu di luar acara subuh pagi ini. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti subuh ini kita kehadiran Pak Rahmat ya. Alhamdulillah dari Jember. Sugeng rawuh Pak Rahmat. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita masih di bab 7 dari kitab Riyadhus Shalihin kita ini, yakni babul yakin wat tawakkuli. Ini bab ke-7 setelah Imam Nawawi meletakkan bab 6 tentang babut taqwa. Dan begitulah di beberapa kesempatan dalam beberapa ayat Allah meletakkan tawakal itu adalah beriringan dengan ayat takwa. Misalnya di ayat wa may yattaqillaha faj'alallahu lahu makhrajan wa yakhruju min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa maka Allah akan memberikan jalan keluar dan diberinya rizki yang tidak disangka-sangka. Ini paten janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyusulinya dengan wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal, benar-benar berserah diri, benar-benar menggantungkan harapannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Mencukupi kebutuhan itu tidak otomatis berarti diberinya harta benda yang melimpah, Pak. Tetapi cukup adalah dikuranginya kebutuhan.
butuh tidak usah operasi kaki yang patah karena memang kakinya tidak patah. Ini satu kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup tidak usah sakit demam, tidak usah berobat ke dokter karena sakit demam. Ini. Jadi kadang-kadang kita merasa rezeki melimpah, rezeki banyak itu kalau mendapatkan banyak pendapatan begitu. Tetapi kita sering tidak merasa bahwasanya tidak adanya sebab kita mengeluarkan biaya-biaya itu juga merupakan satu kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dicukupkan oleh Allah adalah orang yang kebutuhannya dikurangi sedemikian rupa oleh Allah. Qadarullah, anak kita tidak butuh ke mana kota sinema Pak Rahmat, tidak usah butuh ke kota sinema gitu. Kalau pengen mungkin, tapi kalau butuh itu adalah sesuatu yang tidak bisa tidak. Tapi kalau keinginan ini nggak terbatas, maka kebutuhan itu terbatas. Ini satu bentuk wawasan ketika kita mendalami tentang proses bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai mukadimah tentang tawakal sudah selesai, beberapa pekan kita lalui. Kita masuk ke fal awal, ke hadis yang pertama dalam babul yakin wa tawakkuli ini. Tapi dalam susunan keseluruhan kitab Riyadhus Shalihin ini hadis nomor 74. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini namanya Abdullah, bapaknya adalah paman Nabi yang bernama Abbas. Dua-duanya berkesempatan masuk Islam ketika Nabi SAW masih hidup, sehingga dua-duanya merupakan sahabat, sehingga penyebutannya adalah radhiyallahu anhuma, kedua-duanya. Ibnu Abbas berkata, qala, bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktos dawuh atau sesungguhnya berkata, uridut alayyal umamu, telah diperlihatkan kepadaku kondisi umat-umat kelak di akhir, kelak di yaumil mahsyar. Monggo Pak Marsudi, Pak Haji, monggo Binara. Setting sepuh-sepuh sana kanan, golongan kanan, golongan kiri. Nggak ya, ini semua insya Allah golongan kanan. Amin, Allahumma amin. Kita lanjut ya. Jadi uridat alayyal umama, uridat alayyal umamu fara'aitun nabiyyi wa ma'ahur rahaitu. Diperlihatkan kepadaku, ya, diperlihatkan kepada kondisi umat-umat, kondisi segolongan umat-umat kelak di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah, di akhir zaman. Itu diantaranya diperlihatkan kepadaku, ditunjukkan kepadaku, diperlihatkan dengan mata kepadaku, wa ma'ahu seorang nabi, an-nabiyya wa ma'ahur ruhaitu, diperlihatkan kepadaku seorang nabi dengan beberapa pengikut. Ruhaitu itu jumlah yang tidak sampai 10 orang. Ini disclaimer dulu bahwasanya para ulama menyatakan fara'aitu, diperlihatkan. Dalam pemahaman hadis ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, diperlihatkan dalam mimpi, fil manam, di dalam mimpi. Dan kita paham bahwa mimpi seorang nabi, apalagi seorang rasul, itu adalah wahyu, sehingga keberadaannya pasti benar. Kalau kita orang awam, mimpi itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisa dari bunga tidur,
dari alam bawah sadar yang muncul ketika kita tidur. Terus yang kedua, kemungkinan dari syaitan, itu mimpi-mimpi yang nuansanya menyeramkan, nuansanya membuat tidak nyaman. Apakah dikejar-kejar hantu lah, dikejar anjing lah, atau perasaan mau dibunuh orang, perasaan mau jatuh dari ketinggian, itu dari syaitan yang menggundahkan hati. Terus ada mimpi dari Allah. Ini dalam taraf orang-orang awam seperti kita, orang-orang biasa itu semacam ilham atau petunjuk. Dan ini berlaku kalau kita memilih sesuatu, menentukan sesuatu, kita diajarkan untuk sholat istikharah. Dalam rangka apa? Untuk memperoleh mimpi atau memperoleh petunjuk dari Allah atas pilihan yang kita harus pilih. Itu gitu. Jadi sholat istikharah. Dan kalaupun tidak melalui mimpi, melalui ketetapan, kemantapan hati. Kalau melalui kemantapan hati juga tidak, mimpi tidak ada, setelah istikharah, hati mantap juga biasa-biasa saja, nanti jawaban Allah atas istikharah itu adalah dari kenyataan yang berlaku. Itulah jawaban Allah. Nah, Rasul ketika bermimpi ini ya satu bentuk wahyu, karena setan tidak mungkin atau tidak bisa mengintervensi perasaan Nabi atau perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimpi melihat di sini bisa bermakna yang pertama tadi mimpi. Kemungkinan yang kedua adalah melihat dengan mata telanjang di saat Rasul di Mi'rajkan, didampingi oleh malaikat Jibril. Dan ini kemungkinan yang lebih kuat, karena di dalam mimpi ini, di dalam hadis ini, Rasul sempat berdialog dengan satu pihak, bertanya jawab, itu siapa, itu siapa. Jadi dua kemungkinan ini bisa sama-sama bisa terjadi. Tetapi apapun yang terjadi, isi dari hadis ini adalah satu kebenaran dan satu bentuk pelajaran besar bagi kita. Derajat hadisnya adalah muttafaqun alaih. Ini sahih, diriwayatkan oleh dua perawi yang masing-masing bertemu dalam satu rawi yang sama. Ini muttafaqun alaih. Kita lanjut. Diperlihatkan seorang nabi yang bersamanya itu kaum yang ya tidak lebih dari 10 orang, mungkin 8, mungkin 9, atau mungkin 7. Ini diperlihatkan pada nabi. Kemudian diperlihatkan lagi wan nabiyyu wa ma'ahu rajulu wa rajulani. Dan diperlihatkan juga kepadaku seorang nabi yang pengikutnya hanya seorang atau 2 orang. Nabi loh Pak. Sebentar, kita nabi dan rasul. Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu dan menyampaikan. Kalau nabi ini orang yang meneruskan risalah seorang rasul. Maka dikenal dalam Islam itu kalau rasul ini jumlahnya tidak lebih dari 313 atau 315 orang saja. Yang kita kenal secara masyhur kan 25 itu. Yang mendapat ulul azmi hanya 4. Tapi sungguhnya sekitar 313 atau 315 rasul yang menerima wahyu dan menyampaikan. Kemudian nabi ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, tidak menerima wahyu tetapi meneruskan, diberi maunah, diberi taufik, diberi kekuatan, ditolong oleh Allah untuk menyampaikan, meneruskan risalah dari ajaran dari para rasul tadi itu. Sehingga jumlahnya 124.000 nabi. Dan dalam perjalanan dakwah baik rasul maupun nabi ini, ternyata dari hadis ini pelajaran yang kita ambil, ada yang pengikutnya hanya sedikit sekali, 1, 2 orang, kadang kurang dari 10. Bahkan kita kenal dalam sirah itu Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah siang dan malam. Pengikutnya nggak banyak, dimuat satu perahu saja pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Padahal menyerunya, menyampaikan risalah dari Allah itu siang malam itu.
Nah, Musola Al-Hikmah ini kan hanya sepekan sekali. Sepekan sekali. Jadi harus maklum, kalau Rasul saja sekelas Nabi Nuh alaihissalam pengikutnya tidak banyak, tidak sampai kecamatan Situbondo pengikutnya gitu. Apalagi Masjid Al-Ikhlas, Musola Al-Hikmah, Al-Jihad yang menggelar taklimnya, menggelar prosesi dakwahnya itu sepekan sekali. Nabi saja seperti itu. Maka ukuran keberhasilan suatu dakwah itu tidak bisa diukur dengan kuantitas atau jumlah pengikut atau satu pengajian. Ukuran kebenaran sebuah ajaran itu tidak bisa diukur dengan jumlah pengikutnya. Oh, kalau ustadz itu, kiai itu, kalau pengajian ribuan. Oh, ustadz itu cuma 12, cuman 3 orang. Ukuran kebenaran tidak bisa diukur dari jumlah mustami atau hadirin atau jamaah pengajiannya. Atau seorang ustadz, kiai yang punya pengikut banyak di mana-mana, ada yang tidak punya pengikut. Itu sekedar ustadz, kiai masa kini, orang-orang yang apalah, yang kualitas keimanannya, keilmuannya tidak ada apa-apanya dengan sekelas Nabi, dengan para ulama, dengan para sahabat, tabi'ut tabi'in aja tidak ada apa-apanya orang-orang masa kini ini. Sehingga kembali kita, kalau jenengan mau mengikuti menyimak suatu ajaran kebenaran, akidah, tauhid dan lain sebagainya, saya titip aja, yang dijadikan ukuran jangan oh ini pengikutnya banyak, oh ini pengikutnya tidak ada. Atau kalangan netizen, Pak, ini kalangan netizen, ini pernetizenan itu kalau membuka satu channel dakwah ceramah itu dilihat kalau viewernya atau penontonnya itu ribuan sampai ratusan ribu, itu sudah pasti benar. Itu belum tentu juga. Ini kita mengaca pada keberadaan yang Nabi SAW alami.